Aku sih yakin banget Polda Jabar itu sudah akan mengumumkan sebentar lagi, teman-teman. Aku yakin banget. Karena mungkin dulu ada oknum ya. Mungkin dulu ada oknum yang menutupi. Makanya dilakukan pengulangan banyak hal di sini. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gua Kapian News, masih membahas kasus Subang. Sesuai video yang tadi teman-teman lihat dari Anjas Asmara, bahwasanya pada hari ini ya live-nya beliau bilang beliau itu yakin bahwasanya pihak kepolisian akan dalam waktu dekat ya menentukan siapa pelakunya kayak gitu. Dan beliau juga bilang kalau sebelum-sebelumnya kan itu dicurigai ada oknum yang ikut campur untuk menghalangi kasus ini, dan dia yakin untuk yang Kapolda baru sekarang tidak ada untuk hal tersebut gitu teman-teman. Tidak ada ikut campur tangan untuk oknum-oknum yang menutupi kasus ini, kasus Subang ya. Dan teman-teman ketahui juga kalau teman-teman mengikuti live-nya dari Kang Heri ya, dari YouTuber Subang, tentunya mewakili YouTuber Subang semua ya. Kang Heri bilang bahwasanya pertengahan bulan depan insya Allah ya sudah ada titik temu atau pihak kepolisian sudah menentukan siapa pelakunya gitu. Jadi antara YouTuber Subang dan Anjas Asmara ini memiliki kepercayaan yang sama nih kepada pihak kepolisian bahwasanya dalam waktu dekat ini akan ditentukan siapa pelakunya. Dan di sini yang gue mau bahas juga tentang live dari Anjas Asmara tersebut yang menurut gue bagus untuk kita bahas sih teman-teman. Jadi yang pertama yang dia bahas itu poinnya itu tentang luka yang ada di kening Bu Tuti ya. Itu banyak yang bilang bahwasanya itu lukanya itu karena stick golf ya. Kalau beliau bilang sih enggak ya, karena stick golfnya itu kecil gitu. Jadi menurut Anjas Asmara itu seperti apa ya, kena benturan meja teman-teman. Jadi seperti itu, benturan meja yang beliau indikasikan gitu ya. Kemudian selain beliau membicarakan tentang luka pada Bu Tuti, beliau juga ada pembahasan yang sangat menarik ya. Ada kata-kata yaitu adalah justice kolaborator. Apa itu Bang justice kolaborator? Jadi beliau tuh ingin justice kolaborator atau pelaku dari saksi yang sudah diperiksa itu ada kerjasama gitu kepada pihak kepolisian. Apa itu Bang justice kolaborator? Jadi Anjas Asmara ini membahas tentang justice kolaborator. Jadi kita harus mengartikan sendiri gitu ya, apa itu justice kolaborator, dan ini akan gue bahas ya teman-teman. Jadi menurut CNN Indonesia, pengertian justice kolaborator menurut Undang-Undang Nomor 31 2014, itu gue baca ya kalau nggak salah ya teman-teman. Justice kolaborator adalah saksi pelaku. Saksi pelaku merupakan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Maksudnya itu di sini adalah saksi yang memang mengaku sebagai pelakunya gitu ya. Dia pelaku ini bekerja sama gitu kepada pihak kepolisian, bekerja sama dalam arti kata bukan untuk menutupi tapi untuk mengungkap kasus ini kayak gitu. Itu yang namanya justice kolaborator. Jadi kayak gitu. Jadi ada kerjasama nih antar salah satu saksi kayak gitu. Kalau misalkan Anjas Asmara bilang justice kolaborator, dia di sini menujunya ke semua saksi ya, tapi kalau teman-teman udah bisa lihat di sini sebenarnya ini tertuju nih sama satu orang. Siapa tuh Bang? Yaitu ke Danu ya teman-teman. Jadi kayaknya berharap banget nih Anjas tuh kayak Danu ini untuk mengungkap nih. Karena kenapa ke Danu? Karena di sini masih ada penjelasannya ya teman-teman. Ntar gue baca dulu. Jadi di sini syarat jadi justice kolaborator. Jadi
yang bersangkutan ini justice kolaborator ya. Yang bersangkutan itu atau saksi yang pelaku tersebut, yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana dan mengakui kejahatan yang dilakukan, namun bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses pengadilan. Jadi misalkan kondisinya seperti Danu nih teman-teman, beliau ini misalkan ya, ini misalkan terbukti terlibat gitu ya, terbukti terlibat dan beliau mengetahui dan ada terjadinya yang namanya justice kolaborator. Maksudnya apa bang? Misalkan beliau mengakui gitu kan, ada keterlibatan dan beliau Danu ini bekerja sama nih dengan pihak kepolisian untuk mengungkap. Nah, itu namanya justice kolaborator. Dan di sini justice kolaborator ini beliau ini bukanlah pelaku utamanya gitu teman-teman. Jadi ada kerjasama nih. Dan tentunya di sini ada hal yang diuntungkan kalau misalkan terjadi justice kolaborator. Apa tuh bang? Jadi di sini gue bacain berdasarkan pasal 37 ayat 2. Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan memberi kemungkinan dalam kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini. Jadi sini jelas kalau misalkan Danu terlibat gitu kan, atau ada saksi lain nih yang mau menjadi justice kolaborator, ingin mengungkap gitu kan ya, itu ada keringanan teman-teman jika memang mengaku seperti itu dan mau bekerja sama kepada pihak kepolisian. Dan pasal 37 ayat 3, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuatu dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan justice kolaborator suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini. Jadi udah nggak bisa dituntut lagi, dia tuh memang udah mengaku salah kan ya gitu, dan tidak bisa diberatkan lagi, justru malah mendapatkan keringanan gitu teman-teman dari pihak kepolisian. Ibarat kata dia itu mendapatkan perlindungan juga lah kayak gitu, karena dia sudah mau bekerja sama pihak kepolisian gitu. Jadi gua harap banget juga nih, sama ya seperti harapan dari Anjas Asmara, ayolah gitu kan, dari saksi yang memang ada keterlibatan, mulailah untuk melakukan justice kolaborator, yaitu mendukung kepolisian untuk mengungkap hal ini. Bahwasanya jika terlibat pun itu ada keringanan teman-teman bagi saksi pelaku yang melakukan justice kolaborator atau membantu polisi untuk mengungkap kasus ini gitu. Dan diungkapkan juga sama Anjas Asmara bahwasanya tenang aja kok, di Indonesia itu sebenarnya nggak ada hukum mati gitu kan, palingan juga ya ada keringanan gitu. Jadi cepet-cepet lah gitu kan, daripada hidup segan mati segan hidup tak mau, kata dia gitu kan. Lebih baik ayo mulai mengaku dan mulai untuk bekerja sama dengan polisi untuk mengungkap kasus ini, agar pihak yang terlibat pun gitu kan bisa plong dan juga ada keringanan hukuman kayak gitu. Syarat jadi di sini syarat jadi justice kolaborator ya. Jadi gue udah bacain sebelumnya. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana dan mengakui kejahatan yang dilakukan, namun bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua itu jaksa penuntut umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana secara efektif. Selain itu, justice kolaborator juga mengungkap pelaku-pelaku lain yang memiliki peran lebih besar atau mengembalikan aset-aset atau hasil tindak pidana. Itu yang dilakuin ya teman-teman. Misalkan seperti Danu kemarin, misalkan dia benar-benar yakin itu ya, misalkan dia mengatakan misalkan dia mau mengungkapkan keterlibatannya, misalkan dia mau melihat apa yang terjadi, dia tahu siapa pelaku utamanya gitu kan, dia mencoba untuk mengungkap nih gitu kan kepada pihak kepolisian agar ini terungkap gitu.
ada nggak kira-kira bukti yang konkret gitu kan untuk bisa hal ini terungkap kayak gitu. Harus ada satu orang memang atau beberapa saksi yang benar-benar bisa untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian nih teman-teman. Di sini gue bacain juga ada hak nih teman-teman, hak justice kolaborator atau orang yang saksi pelaku yang mau bekerja sama, ada haknya teman-teman. Berikut beberapa hak yang diperoleh sebagai justice kolaborator. Yang pertama adalah tidak dapat dituntut secara hukum. Jadi dia udah mengakui ya, jadi udah nggak bisa dituntut lagi. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 2014, justice kolaborator tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian atau laporan yang akan sedang dan telah diberikan kecuali saksi pelaku memberikan kesaksian atau laporan tanpa itikat baik gitu. Jadi dia ini ada itikat baik untuk menyelesaikan mengungkap kasus ini, dan juga di sini tidak jadi dapat perlindungan. Dia berdasarkan pasal 10 itu tahun 2014 itu tidak bisa dituntut teman-teman, karena dia udah mau berkolaborasi kepada pihak kepolisian agar ini terungkap kayak gitu teman-teman. Yang kedua, tuntutan hukum dapat ditunda. Nih, jika ada tuntutan hukum pun dapat ditunda. Jika terdapat tuntutan hukum terhadap justice kolaborator atas kesaksian atau laporan yang akan sedang atau telah diberikan, maka tuntutan hukumnya wajib ditunda. Penundaan dilakukan sampai kasus yang dia laporkan atau berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Oh gitu. Jadi selama kasus ini belum terungkap, tapi dia mengaku nih untuk mengungkap, dia tuh belum bisa dihukum. Jadi hukumannya itu ditunda, kalaupun ada hukuman nih teman-teman, sampai kasus ini selesai gitu. Misalkan nih saksi Danu misalkan mau ada terbukti, atau misalkan dia mau mengaku, atau ada saksi lain yang mau mengaku gitu kan, ini terdapat suatu hukum yang ditunda karena ini kan belum kelar gitu sampai benar-benar ini selesai gitu. Jadi selama itu dia ini masih bebas gitu teman-teman, masih ditunda ya, ibarat kata kayak gitu hukumannya. Tapi di sini tentunya akan terus-menerus mendukung pihak kepolisian agar ini hukumannya agar kasusnya ini selesai dulu nih. Dia ngungkapinnya, dia ngasih bukti gitu kan, dia bilang siapa pelaku utamanya kan kayak gitu, sampai benar-benar terungkap dan kasus ini sudah selesai gitu kan, baru dia juga ikut mendapatkan hukuman yang tentunya mendapatkan keringanan teman-teman kayak gitu. Andaikan mendapatkan hukuman sesuai undang-undang ya. Penanganan khusus, justice kolaborator bisa mendapat penanganan khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Misalnya berupa pemisahan tempat penahanan, pemberkasan, sampai pemisahan dalam memberikan kesaksian. Wow, dapat penanganan khusus nih teman-teman. Ternyata kalau untuk justice kolaborator ternyata dapat penghargaan ya. Jadi dia dibedain nih sama yang pelaku utama misalkan kayak gitu, udah dipisah nih gitu kan ya, mungkin agar tidak terjadi kisruh juga ya, karena dia ini yang mengungkap semua nih, satu orang ini gitu. Jadi jangan sampai ada keributan, jadi dipisah gitu, dibedain kayak gitu. Mendapatkan penghargaan. Jadi justice kolaborator juga bisa mendapatkan penghargaan atau kesaksiannya berupa keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat. Ada pembebasan bersyarat teman-teman, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghargaan ini dapat diperoleh jika mendapat rekomendasi dari lembaga perlindungan saksi dan korban. Dapat diperoleh jika mendapat rekomendasi. Nah, kalau misalkan nih salah satu saksi misalkan Danu menguak kasus ini gitu kan, terus dia mendapatkan perlindungan saksi dan korban atau LPSK gitu kan, kemudian juga direkomendasikan agar nih saksi ini dibebaskan saja karena memang bukan pelaku utama dan mau untuk mengungkap gitu kan, menjadi justice kolaborator atau bekerja sama dengan pihak kepolisian. Ini masih ada namanya kesempatan yang namanya pembebasan bersyarat. Jadi kayak gitu. Jadi jangan takut. Di sini gue menekankan untuk justice kolaborator ini agar ayo berani gitu kan untuk mengungkap gitu kan kepada saksi yang terlibat, bahwasanya kalau misalkan mau nih bekerja sama justice kolaborator kepada pihak kepolisian untuk mengungkap, ada banyak keringanan, ada banyak perlindungan yang diberikan oleh pihak kepolisian teman-teman, bahkan penghargaan gitu kan, dapat bebas bersyarat, hukumannya ringan.
Menurut SEMA 4 2011, justice kolaborator bisa mendapat hukuman pidana percobaan bersyarat khusus atau hukuman pidana penjara yang paling ringan. Yang paling ringan loh ini. Di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara. Namun, hakim tetap perlu mempertimbangkan rasa keadilan kepada masyarakat. Meski meringankan hukuman pidana justice kolaborator, demikian penjelasan mengenai apa itu justice kolaborator. Semoga bermanfaat dari CNN Indonesia ya teman-teman. Jadi, kenapa gue mengungkap untuk hal ini? Kenapa Anjas Asmara mengungkap tentang justice kolaborator dan sangat menarik pas gue lihat tentang apa itu justice kolaborator, ternyata ini mengarahnya benar-benar suatu hal yang luar biasa untuk gue sampaikan ke teman-teman semua, bahwasanya juga ini bisa didengar ya oleh mungkin ada salah satu saksi gitu kan ya, bahwasanya kalau misalkan nih saksi sebagai pelaku yang mengetahui mau bekerja sama kepada pihak kepolisian gitu ya, ini banyak banget keringanan, banyak banget penghargaan yang bisa diberikan, bahkan bisa bebas secara bersyarat jika direkomendasikan oleh LPSK gitu kan ya. Jadi dan di sini juga tidak bisa dituntut, tuntutannya itu hukumannya ditunda sampai ini kelar gitu, apa kasusnya gitu. Jadi memang terus menerus untuk dikawal nih, berarti kalau untuk ada yang salah satu saksi pelaku yang mau bekerja sama dengan pihak kepolisian itu dapat perlindungan, berarti teman-teman kayak gitu, sampai dapat penghargaan kalau memang bisa kooperatif gitu ya kepada pihak kepolisian agar bisa mengungkap kasus ini. Ini memang paling cocok untuk gue ungkapin di kasus Subang ini. Semoga ya salah satu saksinya mungkin menurut dari Anjas Asmara ini ya lebih dititik beratkan kepada Danu ini ya, karena Danu ini adalah diduga sebagai apa ya, saksi atau ada kaitannya sebagai pelaku yang terlibat gitu, terlibat tapi bukan pelaku utama gitu. Tadi justice kolaborator sudah dijelaskan bahwasanya beliau adalah saksi pelaku yang terlibat gitu kan, tapi bukan pelaku utamanya gitu, tapi mau bekerja sama dengan pihak kepolisian agar ini terungkap. Dan ini banyak dapat perlindungan dari pasal-pasal tadi, pasal 10 segala macam gitu kan ya, bahwasanya ini dapat perlindungan dan tidak bisa dituntut gitu, tidak bisa dituntut. Karena apa ya, karena beliau sudah mengaku dan tinggal mendapatkan hukuman. Apakah nanti bisa dapat keringanan ya, tentunya tadi sudah disebutkan, tentu banyak dapat keringanan, bahkan bisa bebas bersyarat kayak gitu. Jadi gue harap nih dengan gue jelasin ini saya semoga tergugah hatinya gitu ya dari saksi gitu kan ya, mengetahui tentang justice kolaborator ini, bahwasanya dengan kita bekerja sama dengan kepolisian jadi ada keringanan nih kayak gitu. Oke, gue tahu buat para netizen nih yang mengawal teman-teman semua, gue tahu banget udah pada capek, apalagi banyak banget disalip ya sama kasus lain seperti kasus Jessica. Sekarang dulu udah disalip dengan kasus Sambo, sekarang mau disalip dengan kasus Jessica. Banyak banget yang mungkin sudah capek, tapi di sini gue tekanin lagi buat teman-teman semua, di sini bukan masalah capek atau muak atau kayak gimana. Seperti kata-kata gue kemarin, ini masalah komitmen ya. Walaupun netizen sudah mulai sedikit nih misalkan yang mengikuti kasus Subang ini atau mengawal kasus Subang ini, gue yakin para YouTuber Subang itu tetap semangat ya, walaupun dengan jumlah pendukung yang sedikit, netizen yang sedikit yang mengawal, bahwasanya ini masalah komitmen. Semoga gue berharap teman-teman juga memiliki komitmen untuk mengawal kasus Subang ini ya gitu. Dan juga di sini teman-teman tidak bisa menyalahkan para YouTuber Subang ya teman-teman. YouTuber Subang sini sudah berusaha sebagai ujung tombaknya. Kalau teman-teman salahin kayaknya kasihan juga gitu kan, karena beliau ini kan tidak bisa memutuskan. Kan teman-teman selalu bilang, wah gitu, bilang meledak itu kan, meledak itu bagian dari doa dari YouTuber Subang, dan akhirnya kan di sini sedikit-sedikit ada kemajuan teman-teman kan kayak gitu. Kalau teman-teman menyalahkan, kasihan nih YouTuber Subang gitu, teman-teman yang udah berusaha dari nol gitu kan ya. Jadi kita dukung terus aja YouTuber Subang. Dan kalau misalkan teman-teman mau neken, mau siapa nih pihak yang teman-teman harus
dorong untuk segera, yaitu adalah pihak kepolisian teman-teman. Jadi kita sama-sama nih mendukung sekaligus ya tentunya nge-push ya agar pihak kepolisian ini bisa cepat-cepat menindak tegas siapa pelakunya. Dan gua harap nih diantara para saksi yang mengetahui agar bisa menjadi justice kolaborator yang mau untuk bekerja sama kepada pihak kepolisian agar cepat mengungkap kasus ini. Dan gue pastiin tadi berdasarkan pasal-pasal yang gue udah ungkapin banyak banget perlindungan, bahkan bisa bebas bersyarat untuk pihak yang mau melakukan justice kolaborator. Oke teman-teman semua, semoga penjelasan gue ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.